Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang aku mengalah tapi takdir memberiku luka yang tak pernah sembuh, karena cintaku terkubur di pelaminan kakakku. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Namaku Luna. Sejak kecil, aku selalu percaya bahwa setiap keluarga memiliki aturan yang berbeda-beda. Ada keluarga yang mengajarkan anak-anaknya untuk bersaing secara sehat. Ada keluarga yang mengajarkan pentingnya berbagi. Dan keluargaku memiliki satu aturan yang selalu diulang sejak aku mulai bisa mengerti arti sebuah perkataan. Luna, kamu harus mengalah. Laras itu kakakmu. Kalimat itu begitu sering kudengar hingga rasanya seperti bagian dari namaku sendiri. Aku lahir sebagai anak kedua dari dua bersaudara. Kakakku bernama Laras. Usia kami terpaut 5 tahun. Sejak kecil, Laras selalu menjadi pusat perhatian di keluarga kami. Bukan karena orang tuaku tidak menyayangiku, tetapi karena semua orang sepakat bahwa Laras adalah anak yang istimewa. Dan memang, harus kuakui, Laras adalah perempuan yang sangat cantik. Kulitnya putih bersih, rambutnya panjang dan terawat. Senyumnya mampu membuat siapapun merasa nyaman. Bahkan ketika kami masih kecil, tetangga-tetangga sering memuji wajahnya. "Wah, Laras nanti pasti banyak yang melamar," kata mereka. Ibuku selalu tersenyum bangga mendengarnya. Sementara aku, biasanya hanya berdiri di samping sambil tersenyum kecil. Aku tidak pernah merasa marah karena dibandingkan. Karena sejak kecil, aku sudah diajarkan untuk menerima bahwa kakakku memang lebih istimewa. Ketika kami masih duduk di bangku sekolah dasar, aku pernah mendapatkan hadiah berupa kotak pensil berwarna biru dari ayah karena berhasil mendapat peringkat pertama di kelas. Aku sangat senang. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan beberapa jam. Karena malam harinya, Laras menangis. Ia mengatakan bahwa ia juga menginginkan kotak pensil yang sama. Ibuku langsung memanggilku. "Luna, kamu kan adik. Mengalah saja, ya. Nanti mama belikan lagi." Dan seperti biasa, aku mengangguk. Padahal, sampai sekarang, aku tidak pernah mendapatkan pengganti kotak pensil itu. Ketika aku duduk di SMP, aku pernah lolos seleksi untuk mengikuti kegiatan studi wisata keluar kota. Aku sudah menabung selama berbulan-bulan agar tidak membebani orang tua. Namun, beberapa hari sebelum keberangkatan, Laras meminta uang tambahan untuk membeli gaun pesta temannya. "Luna, kamu masih bisa ikut tahun depan. Kakakmu lebih membutuhkan sekarang." Begitulah kata ibuku. Dan sekali lagi, aku mengalah. Semakin dewasa, aku mulai memahami satu hal. Mengalah bukan lagi pilihan bagiku. Mengalah adalah kewajiban. Anehnya, aku tidak membenci Laras. Bagaimanapun juga, dia adalah kakakku. Meskipun begitu, aku sering bertanya-tanya dalam hati, apakah Laras menyadari bahwa selama ini aku selalu menyerahkan banyak hal untuknya? Ataukah ia menganggap semua itu memang sudah seharusnya? Laras tumbuh menjadi wanita yang sangat menarik. Setelah lulus kuliah, ia bekerja di sebuah perusahaan kosmetik ternama. Penampilannya selalu sempurna. Pakaiannya selalu mengikuti tren. Media sosialnya dipenuhi foto-foto liburan, restoran mewah, dan berbagai kegiatan sosial. Banyak pria yang mendekatinya. Sangat banyak. Namun, tidak satu pun yang berhasil bertahan. Awalnya, aku berpikir mungkin Laras memang belum menemukan orang yang tepat. Namun, semakin aku dewasa, aku mulai menyadari bahwa masalahnya bukan karena Laras tidak memiliki banyak pilihan. Justru sebaliknya, Laras memiliki terlalu banyak syarat. Aku mau laki-laki yang mapan. Aku mau yang minimal punya rumah sendiri. Aku tidak suka laki-laki yang terlalu pendiam. Aku juga tidak suka laki-laki yang terlalu banyak bicara. Kalimat-kalimat itu sudah sangat sering kudengar. Pernah suatu kali, seorang dokter muda mendekatinya. Ibuku sampai terlihat sangat senang. Namun, Laras menolaknya. Dia terlalu sibuk.
Nanti aku kurang diperhatikan. Beberapa bulan kemudian, seorang pengusaha muda mencoba mendekatinya. Laras juga menolak. Dia terlalu sering bepergian. Lalu datang seorang dosen. Laras kembali menolak. Dia terlalu serius. Aku hanya bisa diam. Usia Laras terus bertambah. Satu persatu teman-temannya menikah. Bahkan beberapa sudah memiliki anak. Namun, Laras tetap sendiri. Dan semakin lama, aku merasa ibuku mulai semakin khawatir. Setiap kali ada acara keluarga, pertanyaan yang sama selalu muncul. Laras, kapan menyusul menikah? Aku bisa melihat senyum Laras perlahan berubah. Ia tetap tersenyum, tetapi matanya tidak lagi setenang dulu. Meski begitu, di rumah, tidak ada yang berani membicarakan hal itu terlalu lama. Karena bagaimanapun juga, Laras adalah kebanggaan keluarga. Sementara aku hanyalah Luna, anak kedua yang sejak kecil sudah terbiasa mengalah. Saat usiaku menginjak 26 tahun, hidupku berjalan sederhana. Aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan properti. Aku tinggal di apartemen kecil yang kusewa sendiri. Aku tidak memiliki banyak teman. Aku juga tidak pernah terlalu memikirkan soal pernikahan. Bahkan, aku sempat berpikir bahwa mungkin aku akan hidup sendirian. Karena selama ini, aku selalu sibuk memastikan orang lain bahagia. Sampai akhirnya, pada suatu sore yang hujan, ketika aku berdiri sendirian di depan lobi kantor sambil memandangi jalanan yang dipenuhi genangan air, seseorang menghampiriku. Seseorang yang pada saat itu belum ku ketahui akan mengubah seluruh jalan hidupku. Dan tanpa kusadari, pertemuan sederhana itu juga akan menjadi awal dari ujian terbesar dalam keluargaku. Sore itu, langit Jakarta tampak lebih gelap dari biasanya. Aku berdiri di bawah kanopi lobi kantor sambil memeluk tas kerjaku erat-erat. Hujan turun begitu deras. Air mengalir di sepanjang trotoar. Sementara kendaraan bergerak pelan karena jalanan mulai dipenuhi genangan. Jam di ponselku menunjukkan pukul 6:30. Aku menghela napas panjang. Hari itu memang melelahkan. Sejak pagi, aku harus menyelesaikan laporan bulanan perusahaan. Mataku terasa berat. Kepalaku juga sedikit pusing karena belum sempat makan sejak siang. Aku membuka aplikasi transportasi daring. Seperti yang sudah kuduga, tarifnya melonjak hampir 3 kali lipat. Aku tersenyum kecil. Ya sudah, tunggu saja hujannya reda. Gumamku pelan. Aku melangkah ke salah satu kursi panjang di dekat pintu masuk gedung dan duduk sambil memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang. Sebagian besar dari mereka datang membawa payung. Sebagian lagi dijemput oleh keluarga atau pasangan mereka. Entah kenapa, pemandangan sederhana seperti itu selalu membuatku berpikir. Bagaimana rasanya memiliki seseorang yang menunggumu pulang? Bagaimana rasanya mengetahui bahwa ada seseorang yang khawatir jika kamu pulang terlalu malam? Aku menggeleng pelan. Aku tidak boleh terlalu banyak berpikir. Sejak kecil, aku sudah terbiasa menghadapi semuanya sendiri. Ketika aku sedang melamun, tiba-tiba terdengar suara dari sampingku. Maaf, kursi sebelahnya kosong. Aku menoleh. Seorang pria berdiri sambil memegang payung hitam yang masih basah karena hujan. Ia mengenakan kemeja biru muda dengan lengan yang digulung hingga siku. Rambutnya sedikit berantakan, mungkin karena angin dan hujan. Aku segera mengangguk. "Oh, silakan." Ia tersenyum kecil lalu duduk dengan jarak yang cukup sopan. "Terjebak hujan juga?" tanyanya. Aku tersenyum tipis. "Iya. Kebetulan." Aku tidak langsung menjawab. Bukan karena tidak ingin berbicara, tetapi karena aku memang tidak terlalu pandai memulai percakapan dengan orang baru. Beberapa detik berlalu. Suara hujan terdengar semakin deras. Pria itu kembali berbicara. "Kalau melihat hujan seperti ini, sepertinya kita baru bisa pulang besok pagi." Aku terkekeh pelan. Mungkin itu pertama kalinya aku tertawa hari itu. Semoga tidak selama itu. Ia ikut tertawa. Semoga saja. Suasana kembali hening. Anehnya, keheningan itu tidak terasa canggung. Aku sesekali melihat keluar gedung.
Sementara pria itu tampak sibuk memperhatikan lalu lintas yang semakin macet. Beberapa menit kemudian, ia menoleh kepadaku. "Maaf, saya belum memperkenalkan diri." Ia mengulurkan tangan. "Nama saya Arga." Aku sedikit terkejut. Sudah lama sekali tidak ada orang asing yang mengajakku berkenalan dengan cara sesopan itu. Aku menyambut uluran tangannya. "Luna. Luna." Ia mengulang namaku pelan, seolah memastikan tidak salah mendengar. "Nama yang bagus." Aku tersenyum kecil. "Terima kasih." Percakapan kami akhirnya mulai mengalir. Aku baru mengetahui bahwa Arga bekerja sebagai konsultan keuangan di sebuah perusahaan yang kantornya berada tepat di gedung sebelah. Lucunya, selama hampir 2 tahun bekerja di kawasan itu, kami ternyata belum pernah bertemu. Atau mungkin pernah. Hanya saja, kami tidak saling menyadarinya. "Apa Mbak Luna sering lembur?" tanyanya. Aku mengangguk. "Cukup sering." "Berarti sama." Aku tertawa kecil. "Kalau begitu, mungkin kita memang sering bertemu. Hanya saja tidak saling kenal." Arga tersenyum. "Bisa jadi." Tanpa terasa, hampir 1 jam kami berbincang. Tentang pekerjaan, tentang makanan favorit, tentang tempat-tempat yang ingin kami kunjungi suatu hari nanti. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa nyaman berbicara dengan seseorang yang baru ku kenal. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa harus berhati-hati. Aku hanya menjadi diriku sendiri. Saat hujan mulai sedikit reda, Arga berdiri. "Kalau tidak keberatan, saya antar pulang." Aku langsung menggeleng. "Tidak usah. Merepotkan." "Tidak merepotkan. Tapi rumah saya lumayan jauh." Arga tersenyum. "Saya tetap merasa lebih tenang kalau memastikan Mbak Luna sampai dengan selamat." Kalimat itu sederhana. Namun, entah mengapa, hatiku terasa hangat. Sudah lama sekali tidak ada seseorang yang mengkhawatirkanku seperti itu. Akhirnya, aku mengangguk. Selama perjalanan, kami kembali berbicara tentang keluarga, tentang masa kecil, tentang hal-hal kecil yang biasanya tidak pernah kuceritakan kepada orang lain. Namun, aku sengaja tidak banyak bercerita tentang Laras dan kebiasaan keluargaku yang selalu memintaku mengalah. Aku tidak ingin pertemuan pertama yang menyenangkan itu berubah menjadi cerita yang menyedihkan. Ketika mobil berhenti di depan apartemenku, aku menoleh kepadanya. "Terima kasih." Arga tersenyum. "Sama-sama." Aku membuka pintu mobil. Namun sebelum aku turun, Arga kembali memanggilku. "Luna." Aku menoleh. "Kalau besok hujan lagi, boleh saya menemani menunggu?" Aku terdiam. Untuk sesaat, aku tidak tahu harus menjawab apa. Karena entah mengapa, aku merasa bahwa pertanyaan sederhana itu bukan sekadar basa-basi. Dan yang lebih membuatku bingung adalah, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berharap hujan benar-benar turun lagi esok hari. Aku tidak tahu apakah itu kebetulan atau memang takdir. Tetapi keesokan harinya, hujan benar-benar turun lagi. Sejak siang, langit sudah terlihat mendung. Awan gelap menggantung di atas gedung-gedung tinggi kota. Dan ketika jam pulang kerja tiba, suara rintik hujan mulai terdengar dari balik jendela kantor. Aku tersenyum sendiri. Entah mengapa, aku teringat pada seseorang. Pada seorang pria yang baru kukenal sehari sebelumnya. Pada seseorang yang bertanya dengan sangat sederhana. "Kalau besok hujan lagi, boleh saya menemani menunggu?" Aku menggeleng pelan sambil membereskan meja kerjaku. Tidak mungkin. Dunia ini terlalu sibuk untuk membuat kebetulan seperti itu terjadi 2 kali. Namun, ketika aku keluar dari lobi kantor, langkahku langsung terhenti. Di sana, di bawah kanopi, seseorang berdiri sambil memegang payung hitam yang sama seperti kemarin. "Arga." Ia tersenyum ketika melihatku. "Saya tidak berbohong, kan?" katanya pelan. Aku tidak bisa menahan senyumku. Ternyata benar. Hujannya juga tidak bohong. Aku tertawa kecil. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
Aku pulang kerja dengan perasaan yang ringan. Setelah hari itu, semuanya terjadi begitu alami. Tidak ada pernyataan khusus, tidak ada janji yang berlebihan. Namun, tanpa kusadari, Arga mulai menjadi bagian dari rutinitasku. Setiap pagi, tepat sebelum aku masuk kantor, ponselku hampir selalu berbunyi. Sudah sarapan? Atau, semangat kerjanya hari ini? Pesan-pesan sederhana. Tetapi anehnya, pesan itu selalu membuat hariku terasa lebih baik. Beberapa minggu kemudian, Arga mulai sering menjemputku setelah pulang kerja. Awalnya aku menolak. Aku tidak ingin merepotkannya. Selain itu, aku juga merasa tidak nyaman jika orang tuaku mengetahui bahwa aku dekat dengan seorang pria. Bukan karena ada yang salah. Aku hanya tidak ingin menjadi bahan perbandingan baru dengan Laras. Karena aku tahu persis bagaimana ibuku. Jika aku membawa kabar baik, beliau pasti akan langsung bertanya, "Lalu bagaimana dengan kakakmu?" Akhirnya, kami membuat kesepakatan sederhana. Arga hanya mengantarku sampai ujung gang menuju apartemen kecil yang kusewa. "Kenapa tidak sampai depan saja?" tanyanya suatu sore. Aku tersenyum kecil. "Karena aku lebih nyaman begini." Arga tidak pernah memaksa. "Baik." Jawaban itu selalu membuatku merasa dihargai. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat. Kadang kami pulang bersama. Kadang kami hanya berbicara melalui telepon hingga larut malam. Kadang kami bertemu di akhir pekan. Bukan di tempat-tempat mewah. Kami justru lebih sering mengunjungi tempat-tempat sederhana. Sebuah kafe kecil di sudut kota yang terkenal dengan kopi susunya. Warung bakso favorit Arga. Atau taman kota tempat kami duduk berjam-jam sambil melihat anak-anak bermain. Aku mulai mengetahui banyak hal tentang Arga. Ia adalah anak tunggal. Ayahnya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah pensiun sebagai guru. Ia juga bukan tipe orang yang suka memamerkan pencapaiannya. Padahal, aku tahu pekerjaannya cukup sukses. Namun, yang paling membuatku nyaman adalah satu hal. Arga selalu mendengarkan. Benar-benar mendengarkan. Ketika aku bercerita tentang pekerjaanku, ia mendengarkan. Ketika aku bercerita tentang mimpiku memiliki rumah kecil dengan halaman sederhana, ia mendengarkan. Bahkan ketika aku bercerita tentang hal-hal yang menurutku tidak penting, ia tetap mendengarkan. Dan itu adalah sesuatu yang sangat jarang kudapatkan. Suatu malam, ketika kami sedang makan mie ayam di sebuah warung kecil, Arga tiba-tiba bertanya, "Luna, kamu bahagia?" Aku terdiam. Pertanyaan itu sangat sederhana. Namun, entah mengapa, aku kesulitan menjawabnya. Selama hidupku, aku selalu lebih sibuk memikirkan kebahagiaan orang lain. Aku jarang bertanya pada diriku sendiri, apakah aku bahagia? Melihat aku tidak menjawab, Arga tersenyum pelan. "Maaf, pertanyaannya terlalu sulit ya?" Aku menggeleng. "Bukan." Lalu, aku menatap mangkuk di depanku. Kurasa, aku baru belajar bagaimana rasanya bahagia. Suasana mendadak hening. Aku takut kalimatku terdengar aneh. Namun ketika aku memberanikan diri menoleh, Arga justru sedang menatapku dengan tatapan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Tatapan yang hangat, dan juga penuh pengertian. "Luna," katanya pelan. "Iya. Kamu orang yang baik." Aku tertawa kecil. Itu pujian. Itu fakta. Aku tidak tahu mengapa. Tetapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa ada seseorang yang melihat diriku. Bukan sebagai adik Laras. Bukan sebagai anak yang harus selalu mengalah. Melainkan sebagai Luna. Hanya Luna. Beberapa bulan berlalu. Hubunganku dengan Arga semakin dekat. Namun, aku masih belum pernah mengenalkannya kepada keluargaku. Setiap kali ibuku menelepon dan bertanya tentang kehidupanku, aku selalu menjawab singkat, "Aku belum siap. Aku takut." Karena aku tahu, di rumah kami, tidak ada kabar baik yang benar-benar menjadi milikku seorang diri. Sampai akhirnya, pada suatu sore di akhir pekan,
Ketika aku dan Arga sedang duduk di sebuah kafe kecil sambil menikmati kopi, ponselku berdering. Nama yang muncul di layar membuat jantungku berdebar. Mama. Entah mengapa, perasaanku tiba-tiba menjadi tidak tenang. Aku mengangkat telepon itu perlahan. Dan aku sama sekali tidak menyangka bahwa panggilan sederhana dari rumah, pada sore itu, akan mulai mengubah arah hubungan kami berdua. Aku menatap layar ponselku selama beberapa detik. Nama, Mama, masih menyala di sana. Entah mengapa, dadaku tiba-tiba terasa sesak. Padahal, biasanya Mama memang sesekali meneleponku di akhir pekan. Namun kali ini, ada perasaan aneh yang sulit kujelaskan. Arga yang duduk di hadapanku langsung menyadari perubahan ekspresiku. Kenapa? Tanyanya pelan. Aku menggeleng kecil. Mama menelepon. Arga mengangguk. Angkat saja. Aku menarik napas panjang, lalu menekan tombol jawab. Halo, Ma. Suara Mama terdengar seperti biasa. Luna, kamu sedang sibuk? Aku melirik Arga sekilas. Tidak, Ma. Ada apa? Mama terdiam beberapa saat. Lusa kamu bisa pulang ke rumah. Aku sedikit terkejut. Biasanya, Mama akan langsung mengatakan alasan mengapa beliau memintaku pulang. Bisa, Ma. Memangnya ada acara? Tidak ada. Jawaban itu justru membuatku semakin bingung. Mama hanya ingin kita makan bersama. Aku tersenyum kecil. Baik, Ma. Jangan lupa, ya. Iya, Ma. Setelah telepon ditutup, aku masih memandangi layar ponselku. Semua baik-baik saja? Tanya Arga. Aku mengangguk pelan. Sepertinya. Kenapa wajahmu malah terlihat khawatir? Aku tersenyum tipis. Sulit menjelaskan kepada orang lain bagaimana rasanya tumbuh dalam keluarga yang membuatmu selalu waspada terhadap kata-kata sederhana. Karena dalam keluargaku, kalimat, Mama hanya ingin bicara, seringkali berarti ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Aku juga tidak tahu, jawabku jujur. Arga tidak bertanya lebih jauh. Itulah salah satu hal yang paling kusukai darinya. Ia tidak pernah memaksaku bercerita. Ia selalu menunggu sampai aku siap. 2 hari kemudian, aku pulang ke rumah orang tuaku. Rumah itu tidak banyak berubah sejak aku pindah ke apartemen beberapa tahun lalu. Halaman depannya masih dipenuhi tanaman hias kesayangan Mama. Pintu kayu besar itu juga masih mengeluarkan bunyi yang sama ketika dibuka. Dan anehnya, setiap kali pulang ke rumah ini, aku selalu merasa kembali menjadi Luna kecil yang harus berhati-hati dalam setiap perkataan. Mama menyambutku dengan pelukan hangat. Kamu kurusan. Aku tertawa kecil. Mama selalu bilang begitu. Mama tersenyum. Mama hanya khawatir. Aku masuk ke ruang tamu. Ayah sedang membaca koran. Beliau langsung tersenyum ketika melihatku. Luna. Halo, Yah. Ayah berdiri dan memelukku sebentar. Meskipun ayah bukan orang yang banyak bicara, aku selalu merasa tenang berada di dekatnya. Laras belum datang. Tanyaku. Mama dan ayah saling berpandangan sesaat. Sebentar lagi. Jawab Mama. Aku tidak terlalu memikirkannya. Namun, entah mengapa, suasana rumah terasa sedikit berbeda. Terlalu tenang. Terlalu hati-hati. Seolah-olah semua orang sedang menunggu sesuatu. Sekitar 30 menit kemudian, suara mobil terdengar dari luar. Laras datang. Seperti biasa, penampilannya sempurna. Ia mengenakan gaun sederhana tetapi elegan. Rambutnya tertata rapi. Wajahnya tampak cantik seperti yang selalu diingat semua orang. Luna. Ia memelukku sambil tersenyum. Kamu makin sibuk saja. Aku ikut tersenyum. Kakak juga. Kami duduk bersama di ruang keluarga. Untuk beberapa saat, semuanya terlihat biasa. Kami membicarakan pekerjaan. Kami membicarakan teman-teman lama. Kami bahkan sempat tertawa ketika ayah menceritakan kejadian lucu di lingkungan rumah. Namun, aku mulai menyadari sesuatu. Laras tampak berbeda. Biasanya,
ia akan banyak berbicara tentang dirinya sendiri, tentang pekerjaannya, tentang teman-temannya, tentang pria-pria yang mendekatinya lalu ditolaknya. Namun kali ini, ia lebih banyak diam. Sesekali, aku menangkapnya sedang melamun. Bahkan ketika Mama bertanya sesuatu, ia tampak terlambat menjawab. Aku mulai merasa khawatir. Setelah makan malam selesai, kami pindah ke ruang keluarga. Mama menyajikan teh hangat. Ayah mematikan televisi. Dan saat itulah, perasaan tidak nyaman yang sejak tadi kurasakan semakin kuat. Karena aku sadar, keluargaku jarang sekali berkumpul seperti ini tanpa alasan. Aku memandang Mama. Mama memandang Laras. Laras justru menundukkan kepalanya. Ayah menghela napas pelan. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Ada apa sebenarnya? Tanyaku akhirnya. Ruangan itu mendadak hening. Sangat hening. Sampai akhirnya, Laras perlahan mengangkat wajahnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat sesuatu di matanya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ketakutan. Aku. Suaranya terdengar bergetar. Luna, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Dan entah mengapa, pada detik itu, aku merasa bahwa setelah malam ini, hidup kami sekeluarga tidak akan pernah sama lagi. Ada sesuatu yang harus kamu tahu. Suara Laras terdengar pelan. Sangat pelan. Aku menatap wajah kakakku itu dengan bingung. Selama bertahun-tahun, aku jarang sekali melihat Laras berbicara dengan nada seperti itu. Biasanya, ia selalu percaya diri. Ia selalu tahu apa yang harus dikatakan dan bagaimana mengatakannya. Tetapi malam itu berbeda. Tangannya terlihat saling menggenggam erat. Matanya tampak gelisah. Aku menoleh ke arah Mama. Mama juga terlihat tegang. Sementara ayah hanya duduk diam sambil memandangi lantai. Dadaku mulai terasa tidak nyaman. Kak, ada apa? Tanyaku pelan. Laras menghela napas panjang. Luna, kamu tahu kan kalau selama ini aku selalu memilih-milih soal pasangan? Aku mengangguk. Tahu. Laras tersenyum kecil. Namun senyum itu terlihat sangat dipaksakan. Dulu aku selalu berpikir, aku punya banyak waktu. Tidak ada yang menyela. Kami semua mendengarkan. Aku selalu berpikir, kalau aku menunggu sedikit lebih lama, aku pasti akan menemukan seseorang yang benar-benar sempurna. Ia tertawa pelan. Namun, tawa itu justru terdengar menyedihkan. Ternyata, hidup tidak sesederhana itu. Aku mulai merasa iba. Bagaimanapun juga, Laras tetap kakakku. Mungkin untuk pertama kalinya, aku melihatnya bukan sebagai sosok yang selalu diprioritaskan keluarga, melainkan sebagai seorang perempuan yang sedang merasa kehilangan sesuatu. Aku melihat teman-temanku menikah, lanjut Laras. Kemudian mereka punya anak. Mereka membangun keluarga. Sementara aku masih sibuk mencari seseorang yang menurutku paling tepat. Mama perlahan memegang tangan Laras. Kamu tidak salah, Nak. Laras menggeleng pelan. Mungkin aku memang terlalu banyak memilih. Ma. Ruangan kembali sunyi. Aku mulai memahami kemana arah pembicaraan ini. Mungkin Laras hanya ingin bercerita. Mungkin ia sedang merasa kesepian. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, ia membutuhkan kami sebagai keluarganya. Aku sebenarnya sudah bertemu seseorang, kata Laras tiba-tiba. Aku sedikit terkejut. Mama langsung menoleh. Ayah juga mengangkat kepalanya. Serius? Tanya Mama dengan nada penuh harapan. Laras mengangguk. Iya. Untuk pertama kalinya malam itu, wajah Mama terlihat sedikit berbinar. Siapa orangnya? Laras tidak langsung menjawab. Ia justru menundukkan kepalanya. Aku mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Sudah berapa lama? Tanya ayah dengan hati-hati. Hampir 1 tahun. Aku benar-benar terkejut. 1 tahun? Bagaimana mungkin Laras menyembunyikan hal sebesar itu dari kami? Kenapa baru cerita sekarang? Tanya Mama. Laras menghela napas. Karena selama ini hubungan kami tidak pasti. Aku mengernyitkan dahi. Maksudnya?
Laras menatapku. Tatapannya membuatku semakin tidak nyaman. Aku mencintainya. Ia berhenti sejenak. Sangat mencintainya. Ruangan kembali hening. Aku tidak tahu mengapa, tetapi jantungku mulai berdetak lebih cepat. Perasaanku semakin tidak tenang. Lalu, tanyaku pelan. Lalu, suara Laras mulai bergetar. Dia belum pernah benar-benar berkomitmen. Mama langsung memeluk bahu Laras. Siapa laki-laki itu? Mama akan bicara. Laras menggeleng. Tidak semudah itu. Aku mulai memikirkan berbagai kemungkinan. Mungkin pria itu sudah menikah. Mungkin pria itu tinggal di luar negeri. Atau mungkin ia tidak mencintai Laras. Namun, entah mengapa, aku merasa jawaban sebenarnya jauh lebih rumit. Laras, kata ayah dengan suara tenang, kamu harus jujur kepada kami. Laras memejamkan matanya. Beberapa detik berlalu. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Aku bisa mendengar suara jam dinding di ruang keluarga. Detik demi detik. Sampai akhirnya, Laras membuka matanya kembali. Aku sebenarnya takut menceritakannya. Tidak apa-apa, kata Mama lembut. Kami keluarga. Laras menatap Mama, kemudian menatap ayah, lalu perlahan menatapku. Tatapan itu membuat bulu kuduku merinding. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa pembicaraan ini entah bagaimana berhubungan denganku. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, bisiknya. Mama menggenggam tangannya lebih erat. Mulai saja dari awal. Laras mengangguk pelan. Air mata mulai terlihat di sudut matanya. Aku bertemu dengannya 2 tahun yang lalu. Aku mencoba tetap tenang. Dia baik. Dia perhatian. Dia selalu mendengarkan. Entah mengapa, setiap kata yang keluar dari mulut Laras membuat dadaku terasa semakin sesak. Karena deskripsi itu terdengar begitu familiar. Terlalu familiar. Aku berusaha menepis pikiran buruk itu. Tidak mungkin. Itu hanya kebetulan. Pasti hanya kebetulan. Namun kemudian, Laras mengucapkan satu kalimat yang membuat seluruh tubuhku terasa dingin. Aku yakin, kalau kalian bertemu dengannya, kalian pasti akan menyukainya. Aku menelan ludah. Aku tidak tahu mengapa. Tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar takut mendengar kelanjutan cerita kakakku sendiri. Dan aku sama sekali belum siap mengetahui siapa nama pria yang selama ini disembunyikan oleh Laras. Ruangan itu masih terasa sunyi. Aku menatap Laras tanpa berkedip. Sementara itu, Laras tampak berusaha mengumpulkan keberaniannya untuk melanjutkan cerita yang selama ini ia simpan sendiri. Mama menggenggam tangannya erat. Kalau kamu memang menyukainya, ceritakan saja semuanya, Nak, kata Mama dengan lembut. Laras menarik napas panjang. Laki-laki itu sebenarnya orang yang sangat baik. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya mendengarkan. Aku mengenalnya sekitar 2 tahun yang lalu, lanjut Laras. Waktu itu, kami bertemu dalam sebuah acara seminar keuangan yang diadakan oleh perusahaan tempat temanku bekerja. Aku masih berusaha tenang. Awalnya kami hanya bertukar nomor telepon. Setelah itu, kami sesekali mengobrol. Mama tersenyum kecil. Lalu aku mulai menyukainya. Laras menundukkan kepalanya. Tapi dia tidak pernah benar-benar memberikan jawaban yang jelas. Aku mengernyitkan dahi. Maksudnya? Laras tersenyum pahit. Dia tidak pernah menjauh. Tapi dia juga tidak pernah mengatakan bahwa dia mencintaiku. Entah mengapa, ada sesuatu yang membuat jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku berusaha mengabaikan perasaan itu. Ini hanya kebetulan. Pasti hanya kebetulan. Dia bekerja di bidang keuangan, lanjut Laras. Aku merasakan ujung jariku mulai dingin. Dia sangat sibuk, tetapi dia selalu sopan. Aku menelan ludah. Masih banyak orang yang bekerja di bidang keuangan. Tidak ada yang aneh. Dia bukan tipe laki-laki yang banyak bicara. Dadaku mulai terasa sesak. Tapi kalau kita bercerita, dia selalu mendengarkan sampai selesai.
Aku menunduk. Aku mencoba menarik napas perlahan. Aku tidak boleh berpikir macam-macam. Lalu, tanya Mama penuh harap. Dia bekerja di mana? Laras menyebut nama sebuah perusahaan. Dan untuk sesaat, aku merasa seluruh suara di ruangan itu menghilang. Karena itu adalah nama perusahaan tempat Arga bekerja. Aku langsung menggenggam kedua tanganku di atas pangkuan. Mungkin hanya kebetulan. Jakarta adalah kota besar. Banyak orang bekerja di perusahaan yang sama. Aku harus berpikir positif. Namanya siapa? Tanya ayah dengan hati-hati. Namun, Laras justru menggeleng. Nanti saja. Aku diam-diam mengembuskan napas. Entah mengapa, aku merasa sedikit lega. Tetapi kelegaan itu tidak bertahan lama. Karena Laras kembali melanjutkan ceritanya. Dia selalu memakai jam tangan kulit berwarna coklat. Aku langsung teringat pada Arga. Dia tidak suka tempat makan mewah. Aku kembali teringat pada Arga. Dia lebih suka makan di warung kecil atau kafe sederhana. Aku mulai sulit bernapas dengan normal. Dan Laras tersenyum kecil sambil mengusap air matanya. Dia selalu mengatakan bahwa kebahagiaan itu tidak harus mahal. Aku membeku. Kalimat itu pernah diucapkan Arga kepadaku. Persis, tidak berbeda satu kata pun. Aku mencoba tersenyum. Aku benar-benar mencoba. Tetapi aku bisa merasakan wajahku mulai kehilangan warna. Luna, tanya Mama, kamu tidak apa-apa? Aku tersentak. Iya, Ma. Aku berbohong. Karena sebenarnya, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa takut. Sangat takut. Lalu sekarang bagaimana hubungan kalian? Tanya ayah. Laras menundukkan kepalanya. Aku tidak tahu. Maksudnya? Akhir-akhir ini dia semakin jarang menghubungiku. Aku menatap Laras. Untuk pertama kalinya malam itu, aku mulai melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kesedihan. Kesedihan yang nyata. Aku takut, bisiknya. Mama langsung memeluknya. Takut apa? Laras mulai menangis. Aku takut kehilangan dia. Aku menutup kedua tanganku. Pikiranku mulai kacau. Ini tidak mungkin. Arga tidak mungkin. Arga tidak pernah mengatakan bahwa ia dekat dengan wanita lain. Arga juga tidak pernah tahu bahwa aku memiliki seorang kakak bernama Laras. Selama ini, aku memang tidak pernah banyak bercerita tentang keluargaku. Dan aku juga belum pernah memperkenalkan Arga kepada keluargaku. Mungkin semuanya hanya kebetulan. Aku harus percaya itu. Aku harus. Namun kemudian, Laras perlahan berdiri. Ia berjalan menuju lemari kecil di ruang keluarga. Dari dalam tasnya, ia mengeluarkan sebuah amplop putih. Aku sebenarnya tidak ingin menunjukkan ini, katanya dengan suara bergetar. Tapi mungkin kalian harus tahu siapa orang yang selama ini aku tunggu. Jantungku serasa berhenti berdetak. Tanganku mulai gemetar. Laras membuka amplop itu perlahan. Lalu ia menarik keluar sebuah foto. Dan pada detik itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar takut melihat sebuah gambar. Aku tidak bisa mengalihkan pandanganku. Tanganku yang berada di atas pangkuan mulai terasa dingin. Bahkan, aku bisa merasakan ujung-ujung jariku sedikit bergetar. Laras masih memegang amplop putih itu. Mama dan ayah juga memperhatikannya dengan penuh perhatian. Sementara aku hanya bisa berharap. Berharap bahwa semua dugaanku selama ini salah. Berharap bahwa semua kesamaan yang disebutkan Laras hanyalah sebuah kebetulan. Karena jika tidak, aku tidak tahu bagaimana aku harus menghadapi kenyataan itu. Aku sebenarnya tidak ingin menunjukkan foto ini, kata Laras pelan. Tapi aku sudah terlalu lelah menyimpan semuanya sendiri. Mama mengusap punggung tangan Laras. Sudah, Nak, tidak apa-apa. Laras mengangguk perlahan. Lalu, dengan gerakan yang sangat pelan, ia membalik foto yang sejak tadi dipegangnya. Dan dunia seolah berhenti. Aku mengenali wajah itu. Aku mengenal senyum itu.
Aku mengenal tatapan mata itu. Arga. Itu Arga. Bukan seseorang yang mirip. Bukan seseorang yang memiliki ciri-ciri yang sama. Tetapi benar-benar Arga. Pria yang selama beberapa bulan terakhir mengisi hari-hariku. Pria yang selalu menanyakan apakah aku sudah makan. Pria yang menungguku pulang kerja. Pria yang membuatku percaya bahwa mungkin aku juga pantas untuk dicintai. Aku tidak tahu berapa lama aku memandangi foto itu. Beberapa detik, atau mungkin beberapa menit. Yang aku tahu, seluruh suara di ruangan itu seperti menghilang. Luna. Suara mama terdengar sangat jauh. Aku berkedip, berusaha mengendalikan diriku. Iya, Ma. Kamu kenapa? Wajahmu pucat. Aku memaksakan sebuah senyum. Tidak apa-apa. Aku kembali berbohong. Padahal, di dalam diriku, semuanya sedang runtuh. Aku mencoba memikirkan kemungkinan lain. Mungkin Laras salah paham. Mungkin Arga hanya mengenalnya sebagai teman. Mungkin hubungan yang dibayangkan Laras tidak pernah benar-benar ada. Aku harus berpikir jernih. Aku harus. Namanya Arga Pratama, kata Laras lirih. Kalimat itu menghancurkan harapan kecil yang masih berusaha kupertahankan. Mama tampak terkejut. Sudah berapa lama kamu mengenalnya? Hampir 2 tahun. Aku menundukkan kepala. 2 tahun. Sementara aku baru mengenal Arga beberapa bulan. Pikiranku mulai dipenuhi berbagai pertanyaan. Kenapa Arga tidak pernah bercerita? Kenapa Laras tidak pernah menyebut namanya? Dan yang paling membuatku takut, apakah selama ini aku hanyalah orang ketiga tanpa menyadarinya? Lalu sekarang bagaimana hubungan kalian? Tanya ayah dengan hati-hati. Laras mengusap air matanya. Aku tidak tahu. Maksudnya, dia tidak pernah benar-benar menolakku. Laras berhenti sejenak, tapi dia juga tidak pernah mengatakan bahwa dia mencintaiku. Aku perlahan mengangkat wajah. Kalimat itu membuatku sedikit tersentak. Karena itu bukan jawaban yang kubayangkan. Lalu kalian pernah berpacaran? Tanya Mama. Laras terdiam. Beberapa detik berlalu. Kemudian ia menggeleng. Tidak. Aku membeku. Tidak. Laras mengangguk pelan. Kami dekat. Hanya dekat. Iya. Mama terlihat kebingungan. Tapi kamu bilang kamu mencintainya. Aku memang mencintainya. Lalu dia. Laras menunduk. Aku tidak pernah benar-benar tahu. Ruangan kembali hening. Aku merasakan jantungku masih berdetak sangat keras. Ada sedikit kelegaan yang muncul di dalam diriku. Sedikit. Karena setidaknya, Arga dan Laras tidak pernah memiliki hubungan yang resmi. Namun, rasa lega itu segera digantikan oleh kebingungan yang lebih besar. Jika memang begitu, mengapa Laras begitu yakin? Dan mengapa Arga tidak pernah menceritakan hal ini kepadaku? Luna. Aku tersentak. Laras sedang menatapku. Entah mengapa, tatapannya membuatku semakin gelisah. Kamu kenapa? Tanyanya. Aku memaksakan senyum. Tidak apa-apa. Kamu terlihat aneh. Aku menggeleng. Mungkin aku hanya lelah. Laras tidak menjawab. Ia terus menatapku selama beberapa detik. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku merasa takut bahwa Laras mungkin melihat sesuatu yang selama ini kusembunyikan. Aku segera berdiri. Ma, yah, aku pulang dulu. Mama tampak terkejut. Sudah malam. Menginap saja. Aku menggeleng. Besok aku kerja. Ayah mengangguk pelan. Hati-hati. Aku mengambil tas dan berjalan menuju pintu. Aku bisa merasakan tatapan semua orang mengikuti langkahku. Tetapi aku tidak berani menoleh. Karena aku takut. Aku takut jika seseorang bertanya sesuatu. Aku takut jika aku tidak mampu lagi berpura-pura. Malam itu, selama perjalanan menuju apartemen, pikiranku dipenuhi satu nama. Arga. Aku membuka ponselku. Ada pesan darinya yang masuk 30 menit lalu. Sudah sampai rumah orang tua.
Aku memandangi pesan itu lama sekali. Tanganku mulai bergetar. Aku ingin menjawab. Aku juga ingin bertanya. Tentang Laras. Tentang foto itu. Tentang semuanya. Namun, sebelum aku sempat mengetik balasan, layar ponselku kembali menyala. Sebuah pesan baru masuk dari Arga. Dan setelah membaca pesan itu, untuk pertama kalinya malam itu, aku benar-benar tidak tahu harus merasa lega atau justru semakin takut. Ada sesuatu yang ingin aku ceritakan kepadamu, Luna. Aku memandangi layar ponselku cukup lama. Pesan dari Arga masih terlihat jelas. Ada sesuatu yang ingin aku ceritakan kepadamu, Luna. Entah mengapa, jantungku kembali berdegup lebih cepat. Sejak keluar dari rumah orang tuaku, pikiranku belum berhenti memikirkan Laras. Wajah Arga di dalam foto itu terus terbayang di kepalaku. Aku menarik napas panjang. Mungkin ini saatnya. Mungkin Arga memang akan menjelaskan semuanya. Dengan tangan sedikit gemetar, aku membalas pesannya. Apa yang ingin kamu ceritakan? Balasan itu datang tidak sampai 1 menit. Boleh telepon? Aku terdiam beberapa saat. Lalu aku mengetik. Boleh. Beberapa detik kemudian, ponselku berdering. Nama Arga muncul di layar. Aku memejamkan mata sesaat, lalu menjawab panggilan itu. Halo. Suara Arga terdengar seperti biasanya. Namun, entah mengapa, malam itu aku mendengarnya dengan perasaan yang berbeda. Halo, Luna. Kamu sudah sampai rumah? Sudah. Capek. Aku tersenyum kecil. Bahkan dalam situasi seperti ini, hal pertama yang ditanyakan Arga tetap tentang keadaanku. Sedikit. Suara Arga terdengar ragu-ragu. Luna. Iya. Aku sebenarnya sudah lama ingin membicarakan ini. Jantungku kembali berdetak lebih cepat. Aku menggenggam ponselku lebih erat. Tentang apa? Arga terdiam beberapa detik. Lalu ia mengembuskan napas pelan. Tentang Mama. Aku sedikit terkejut. Bukan jawaban yang aku bayangkan. Mama kenapa? Tidak apa-apa. Suara Arga terdengar lembut. Hanya saja, usia Mama sudah tidak muda lagi. Aku terdiam. Arga memang pernah bercerita bahwa ia tinggal berdua dengan ibunya sejak ayahnya meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Akhir-akhir ini, Mama sering bicara tentang satu hal. Apa? Beliau ingin melihat aku menikah. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya mendengarkan. Awalnya aku selalu menghindar. Arga tertawa kecil. Aku bilang, aku masih sibuk. Lalu Mama bilang, sesibuk apapun seseorang, kalau memang sudah menemukan orang yang tepat, dia tidak akan terus menunggu. Aku menundukkan kepala. Aku tidak tahu mengapa, tetapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuat hatiku bergetar. Luna. Iya. Aku sudah memikirkan ini sangat lama. Aku memejamkan mata. Aku tahu, pembicaraan ini akan mengubah sesuatu. Aku tidak ingin menunggu terlalu lama. Suara Arga terdengar semakin pelan. Aku ingin membangun keluarga. Dadaku terasa sesak, namun bukan karena takut, melainkan karena untuk pertama kalinya, aku merasa ada seseorang yang benar-benar memilihku. Dengan siapa? Tanyaku sambil mencoba tertawa kecil. Arga ikut tertawa. Tentu saja denganmu. Air mataku hampir jatuh. Aku tidak menyangka. Setelah bertahun-tahun hidup sebagai seseorang yang selalu diminta mengalah, selalu berada di posisi kedua, akhirnya ada seseorang yang dengan yakin memilihku. Luna. Aku ingin melamarmu. Ruangan apartemenku mendadak terasa sangat sunyi. Aku memandang keluar jendela. Lampu-lampu kota masih menyala. Hujan kecil kembali turun. Dan entah mengapa, aku merasa hidupku sedang berada di sebuah persimpangan besar. Aku tahu ini mungkin terlalu cepat, lanjut Arga. Tapi aku yakin. Aku menggigit bibir bawahku. Pikiranku langsung kembali pada Laras. Pada foto itu,
Pada cerita yang kudengar malam ini, aku ingin bertanya. Aku ingin mengetahui semuanya. Namun, di sisi lain, aku juga tahu satu hal. Selama aku mengenal Arga, ia tidak pernah sekalipun menunjukkan bahwa ia memiliki hubungan dengan wanita lain. Bahkan, ia tidak pernah tahu bahwa aku memiliki kakak bernama Laras. Karena aku memang hampir tidak pernah membicarakan keluargaku. Mungkin memang ada kesalahpahaman. Mungkin Laras hanya menyimpan perasaan yang tidak pernah terbalas. Dan jika itu benar, apakah aku harus kehilangan kebahagiaanku? Aku memejamkan mata. Selama hidupku, aku selalu mengalah. Untuk Laras, untuk keluarga, untuk semua orang. Apakah kali ini aku boleh memilih diriku sendiri? Luna. Suara Arga membuyarkan pikiranku. Iya. Kamu marah. Aku tersenyum sambil mengusap air mata yang mulai jatuh. Tidak. Lalu, aku menarik napas panjang. Kemudian, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku memutuskan untuk memikirkan kebahagiaanku sendiri. Kalau kamu yakin, aku sangat yakin. Aku tersenyum. Kalau begitu, datanglah. Arga terdiam. Beberapa detik. Lalu aku mendengar suara tawanya. Tawa yang penuh kebahagiaan. Benarkah? Iya. Kapan? Akhir pekan depan. Suara Arga terdengar bergetar. Aku akan datang bersama Mama. Aku memejamkan mata. Baik. Setelah telepon itu berakhir, aku duduk sendirian di ruang tamu apartemenku. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa aku telah membuat keputusan yang benar, bahwa Arga adalah orang yang tepat, bahwa semua yang diceritakan Laras hanyalah sebuah kisah tentang cinta yang tidak pernah terbalas. Namun, jauh di dalam hatiku, ada satu ketakutan yang tidak bisa hilang. Karena aku baru menyadari satu hal. Aku sudah mengizinkan Arga dan ibunya datang ke rumah orang tuaku. Dan sampai saat ini, Arga masih tidak tahu bahwa rumah yang akan ia datangi minggu depan adalah rumah yang sama dengan rumah Laras. Perempuan yang selama ini diam-diam menunggunya. Seminggu setelah percakapanku dengan Arga, hidupku terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Aku tetap bekerja. Aku tetap pulang seperti biasa. Aku tetap berbicara dengan Arga setiap malam. Namun, di balik semua itu, ada satu rahasia yang terus membebani pikiranku. Aku belum memberitahu Arga tentang Laras. Dan aku juga belum memberitahu keluargaku bahwa pria yang akan datang melamarku adalah Arga. Bukan karena aku ingin menyembunyikan sesuatu. Aku hanya tidak tahu harus memulai dari mana. Setiap kali aku berniat membicarakannya, aku selalu teringat wajah Laras malam itu. Wajah seorang perempuan yang selama ini menunggu seseorang yang ia cintai. Dan setiap kali aku ingin membatalkan semuanya, aku selalu teringat satu hal. Selama hidupku, aku selalu mengalah. Apakah kali ini aku tidak boleh memilih kebahagiaanku sendiri? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Sampai akhirnya, hari yang ditentukan pun tiba. Pagi itu, aku pulang ke rumah orang tuaku lebih awal. Mama tampak terkejut melihatku datang membawa beberapa kotak makanan dan kue. Luna. Iya, Ma. Kamu kenapa? Aku berusaha tersenyum. Hari ini akan ada tamu. Mama mengernyitkan dahi. Tamu? Aku mengangguk. Tamu penting. Mama langsung berdiri. Kok Mama tidak diberitahu sebelumnya? Aku tertawa kecil. Karena aku sendiri baru memastikan beberapa hari yang lalu. Ayah yang sedang membaca koran ikut menatapku. Teman kantor. Aku menelan ludah. Kurang lebih. Aku kembali berbohong. Dan entah mengapa, kebohongan itu membuat dadaku terasa semakin sesak. Mama segera sibuk membereskan rumah. Ayah membantu menata ruang tamu. Sementara Laras, yang sejak pagi berada di rumah, tampak penasaran. Luna. Aku menoleh. Iya, Kak. Tamu penting. Aku tersenyum kecil. Iya. Laras menatapku beberapa detik. Siapa?
Aku memalingkan pandangan. Nanti juga tahu. Laras tertawa pelan. Rahasia sekali. Aku ikut tersenyum. Namun, di dalam hati, aku sedang berusaha menenangkan diriku sendiri. Aku terus meyakinkan diriku. Semuanya akan baik-baik saja. Semuanya pasti bisa dijelaskan. Menjelang sore, rumah kami sudah terlihat lebih rapi dari biasanya. Mama bahkan mengenakan pakaian favoritnya. Aneh, katanya sambil melihat jam dinding. Siapa sebenarnya tamu ini? Aku hanya tersenyum. Sementara itu, Laras membantu menyiapkan minuman di dapur. Entah mengapa, melihat semua itu, aku justru semakin gelisah. Tanganku mulai dingin. Jantungku terus berdetak lebih cepat. Lalu, tepat pukul 4 sore, bel rumah berbunyi. Ting, tung. Aku langsung berdiri. Aku buka. Kataku cepat. Aku berjalan menuju pintu depan. Setiap langkah terasa sangat berat. Dan ketika aku membuka pintu itu, di sana, Arga berdiri sambil mengenakan kemeja putih yang sangat rapi. Di sampingnya berdiri seorang wanita parubaya dengan senyum hangat. Ibunya. Arga tersenyum ketika melihatku. Luna. Aku membalas senyumnya. Silakan masuk. Ibunda Arga menggenggam tanganku dengan lembut. Kamu pasti Luna. Aku mengangguk. Iya, Tante. Beliau tersenyum hangat. Terima kasih sudah menerima kami. Aku tidak mampu berkata apa-apa selain mempersilakan mereka masuk. Saat kami memasuki ruang tamu, ayah yang sedang duduk langsung berdiri. Mama yang baru keluar dari dapur juga ikut terdiam. Aku melihat perubahan ekspresi di wajah mereka. Bingung, terkejut, tidak percaya. Karena mereka melihat Arga. Dan mereka tahu persis siapa Arga. Luna. Suara Mama terdengar pelan. Aku menelan ludah. Ma. Namun sebelum aku sempat menjelaskan, Arga justru tersenyum sopan dan menundukkan kepala. Selamat sore. Om, Tante. Ayah dan Mama saling berpandangan. Ibunda Arga tersenyum ramah. Maaf kalau kami datang mendadak. Suasana ruang tamu mendadak terasa sangat aneh. Aku bisa merasakan udara di ruangan itu berubah. Mama menatapku. Aku menatap Mama. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Dan tepat pada saat itu, terdengar suara langkah kaki dari arah dapur. Aku bawakan minumnya. Suara Laras. Jantungku serasa berhenti. Aku menoleh. Laras berjalan memasuki ruang tamu sambil membawa nampan berisi teh. Namun, langkahnya langsung terhenti. Nampan di tangannya bergetar. Matanya membesar. Ia menatap Arga. Arga juga menatap Laras. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat ekspresi terkejut di wajah Arga. Laras. Suara Arga terdengar sangat pelan. Sementara Laras, perlahan-lahan, mulai tersenyum. Senyum yang selama ini tidak pernah kulihat. Senyum penuh harapan. Pada saat itu, aku tahu, Laras berpikir bahwa Arga datang hari ini untuk dirinya. Dan aku juga tahu, beberapa detik lagi, kebahagiaan yang selama ini kuimpikan mungkin akan berubah menjadi bencana terbesar dalam hidup kami sekeluarga. Ruangan itu terasa membeku. Laras masih berdiri di dekat pintu ruang tamu sambil memegang nampan yang sedikit bergetar. Matanya terus menatap Arga. Sementara Arga, untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, terlihat benar-benar kehilangan kata-kata. Laras? Ulang Arga pelan. Aku memejamkan mata sesaat. Mereka memang saling mengenal. Meskipun tidak seperti yang selama ini kutakutkan. Namun, kenyataan itu tetap terasa menyakitkan. Mama langsung berdiri. Kalian saling kenal? Tanyanya dengan suara yang mulai bergetar. Laras mengangguk pelan. Ya, Ma. Semua orang kemudian menatap Arga. Arga menelan ludah. Saya memang mengenal Mbak Laras. Sejak kapan? Tanya ayah. Sudah cukup lama. Suasana kembali hening. Aku menatap lantai. Aku merasa seluruh tubuhku mulai kehilangan tenaga. Ibunda Arga tampak kebingungan.
Arga, sebenarnya ada apa? Arga memandang ibunya, lalu memandangku. Dan pada detik itu, aku tahu, ia baru menyadari semuanya. Bahwa Luna yang dicintainya adalah adik dari Laras, perempuan yang pernah dekat dengannya. Namun, sebelum siapapun sempat berbicara lebih jauh, Arga berdiri. Ia menarik napas panjang, kemudian menundukkan kepalanya kepada ayah dan mama. "Om, Tante." Suara Arga terdengar bergetar. "Hari ini, tujuan saya datang ke sini adalah untuk meminta izin." Ruangan itu kembali sunyi. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. "Saya datang untuk melamar Luna." Kalimat itu akhirnya keluar. Kalimat yang selama ini ingin ku dengar. Kalimat yang seharusnya menjadi awal kebahagiaanku. Tetapi, entah mengapa, justru terasa seperti akhir dari segalanya. Mama menatapku, lalu menatap Laras. Wajah Laras perlahan kehilangan senyumnya. Nampan di tangannya hampir terjatuh. "Apa?" bisiknya. Arga melanjutkan. "Saya mencintai Luna." Aku merasakan air mata mulai memenuhi mataku. Namun sebelum aku sempat merasakan kebahagiaan itu, suara lain terdengar. "Tunggu." Ibunda Arga. Beliau berdiri perlahan. Tatapannya berpindah dari Laras kepadaku, kemudian kembali kepada Laras. "Jadi," katanya pelan, "Laras adalah kakaknya?" Tidak ada yang menjawab, karena jawabannya sudah jelas. Ibunda Arga berjalan mendekati Laras. Beliau memperhatikan wajah Laras beberapa saat, lalu menoleh kepada Arga. "Kenapa kamu tidak pernah bercerita?" Arga tampak bingung. "Ma, kamu bilang Luna masih muda." Beliau kembali memandang Laras. Laras terlihat lebih dewasa. Aku merasakan sesuatu yang buruk mulai datang. Sangat buruk. "Ma." Suara Arga mulai berubah. Namun ibunya belum selesai. "Kalau dipikir-pikir, bukankah lebih baik kalau kamu bersama kakaknya?" Dunia seolah berhenti. Aku tidak mampu bergerak. Aku tidak mampu bernapas. "Apa maksud Tante?" tanya Mama dengan suara pelan. Ibunda Arga tersenyum tipis. "Mohon maaf kalau saya lancang." Beliau menatap Laras. "Tapi menurut saya, Laras lebih pantas mendampingi Arga." Air mataku langsung jatuh. Aku menoleh kepada Arga. Aku berharap, aku benar-benar berharap, ia akan langsung menolak. Ia akan mengatakan bahwa ia datang untukku, bahwa ia memilihku. Namun, yang kulihat justru keraguan. Keraguan yang perlahan menghancurkan seluruh harapanku. Lagi pula, lanjut ibunya, Laras lebih dewasa. Usianya juga lebih matang. Dan saya yakin, dia bisa menjadi pendamping yang lebih baik. Mama tiba-tiba menggenggam tanganku. "Luna." Aku tidak menjawab. "Luna, dengarkan Mama." Aku perlahan menoleh. Dan sekali lagi, aku mendengar kalimat yang telah menemaniku sepanjang hidup. "Kamu mengalah saja." Aku tertawa kecil. Entah mengapa. Di tengah rasa sakit yang luar biasa, aku justru ingin tertawa. Karena ternyata, setelah semua yang terjadi, setelah semua pengorbanan, setelah semua air mata, aku tetaplah Luna. Anak yang harus mengalah. "Mama." Suaraku hampir tidak terdengar. Lara sudah terlalu lama sendiri. Mama mulai menangis. "Kamu masih muda." Aku memandang ayah. Beliau hanya menundukkan kepala. Aku memandang Laras. Laras juga menangis. Tetapi ia tidak mengatakan tidak. Aku memandang Arga. Pria yang selama ini membuatku percaya bahwa aku pantas dicintai. "Arga." Suaraku bergetar. "Kamu memilih siapa?" Ruangan itu sunyi. Sangat sunyi. Aku menunggu. 1 detik. 2 detik. 3 detik. Dan jawaban yang keluar menghancurkan seluruh hidupku. "Aku." Suara Arga terdengar pecah. Aku tidak ingin mengecewakan Mama. Aku tersenyum. Bukan karena bahagia, tetapi karena akhirnya aku mengerti.
Pada akhirnya, Arga tidak berbeda dengan semua orang dalam hidupku. Ia juga memilih orang lain. Bukan aku. Aku tidak menangis malam itu. Aku justru membantu Mama membereskan gelas. Aku bahkan sempat tersenyum kepada Laras. Dan untuk terakhir kalinya, aku mengalah. 3 hari kemudian, aku mengundurkan diri dari pekerjaanku. 1 minggu kemudian, aku pindah ke kota lain. Aku mengganti nomor teleponku. Aku meninggalkan apartemenku. Aku meninggalkan rumahku. Aku meninggalkan keluargaku. Dan aku meninggalkan semua orang yang pernah meminta aku mengalah. Bertahun-tahun kemudian, aku mendengar kabar bahwa Laras dan Arga akhirnya menikah. Aku juga mendengar bahwa Mama sering menangis karena kehilangan aku. Namun, aku tidak pernah kembali. Karena ada satu hal yang akhirnya kupelajari. Mengalah demi keluarga mungkin adalah bentuk kasih sayang. Tetapi jika sepanjang hidup kita hanya diminta mengalah, tanpa pernah dipilih, tanpa pernah diperjuangkan, maka suatu hari kita harus belajar memilih diri kita sendiri. Meskipun itu berarti berjalan sendirian. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memilih pergi. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.